Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik mahasiswa semuanya. Baik, untuk pertemuan keempat, kita akan bahas tentang sistem informasi strategi. Kemudian selanjutnya yaitu pendahuluan. Jadi peran aplikasi-aplikasi sistem informasi dalam bisnis adalah untuk memberikan dukungan yang efektif atas strategi perusahaan agar dapat memperoleh keunggulan kompetitif. Ya. Kemudian peran strategi informasi ini melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk mengembangkan berbagai produk, layanan, dan kemampuan yang memberikan perusahaan keunggulan besar ya atas tekanan kompetitif dalam pasar global. Kemudian selanjutnya itu definisi sistem informasi strategi. Definisi yang pertama yaitu sistem informasi strategi ini adalah dukungan terhadap sistem informasi komputer yang digunakan pada tingkat organisasi yang mengubah tujuan operasional, produk jasa, dan hubungan lingkungan untuk membantu organisasi. Kemudian definisi yang kedua yaitu sistem informasi strategi ini merupakan sistem informasi untuk keunggulan kompetisi yang merupakan perkembangan dari fungsi sistem informasi secara umum, yakni untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya yaitu peranan strategi sistem informasi. Yang pertama yaitu penggunaan teknologi informasi ini untuk menghasilkan produk layanan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitifnya. Ketiga, membantu perusahaan dalam menghadapi pasar global. Kemudian pengaruh sistem informasi strategis. Jadi ada dua pengaruh penerapan sistem informasi strategi atau strategis, yaitu yang pertama yaitu pengaruh bersaing ya. Jadi pengaruh bersaingnya adalah pengaruh secara langsung berdampak pada kemampuan bersaing kelompok. Jadi sistem informasi strategis ini mampu menciptakan aliansi ya dengan pelanggan yang dapat menimbulkan biaya bagi pelanggan untuk berpaling ke pesaing ya, atau menimbulkan biaya bagi pesaing baru untuk masuk pasar ya. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh industri ya. Jadi pengaruh industri ini adalah pengaruh yang secara permanen mempengaruhi sifat bisnis ya pada industri tertentu ya. Pengaruh-pengaruh ini meliputi seluruh industri pemasok dan beberapa pelanggan ya atau konsumen. Kemudian selanjutnya itu perbedaan sistem informasi strategi dan sistem informasi di level strategi ya. Yang pertama, sistem informasi di level strategi ini dikenal dengan nama sistem informasi eksekutif ya. Ini yang digunakan untuk membantu manajer dalam melakukan perencanaan strategi. Yang kedua, sistem informasi strategi ini dapat berupa sistem teknologi apapun digunakan di level manapun ya. Membantu dalam kompetisi dan menerapkan strategi. Nah, itu perbedaan sistem informasi strategi dan sistem informasi di level strategi. Ciri-ciri sistem informasi strategi yaitu untuk mencapai keuntungan ya. Ini digunakan untuk waktu tertentu ya. Oke, dan seterusnya. Kemudian inovasi yang menjawab kebutuhan customer. Kemudian bisa mengakomodasi inovasi dalam 3 hal ya, antara lain otomatisasi, pengembangan, dan mereka ulang. Nah, itu ciri-ciri sistem informasi strategi. Kemudian strategi dalam sistem informasi.
Jadi terdapat beberapa strategi umum ya yang digunakan perusahaan-perusahaan untuk memenangkan persaingan secara global ya. Ada yang namanya cost leadership strategi, ada diferensiasi strategi, fokus strategi, inovasi strategi, aliansi strategi, growth strategi, dan quality strategi ya. Oke. Jadi cost leadership strategi ini yaitu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika perusahaan mampu mencapai posisi biaya terendah dalam industri, yaitu dengan cara rekayasa proses bisnis dan menurunkan biaya dari pemasok dan menurunkan biaya ke pelanggan atau konsumen. Nah, itu yang dimaksud dengan cost leadership strategi. Kemudian diferensiasi strategi. Jadi sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat menyediakan produk atau jasa yang unik ya dan mampu memberikan nilai lebih kepada pelanggan dan membandingkan dengan pesaing lain ya. Yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan produk atau jasa yang berbeda dan mengurangi ketentuan diferensi dari pesaing. Kemudian fokus strategi, sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat membantu perusahaan memfokuskan pada produk atau jasa khusus dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan fokus strategi. Kemudian inovasi strategi, sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat menemukan cara khusus dalam berbisnis, yaitu dengan menyediakan produk atau jasa dengan inovasi terbaru. Yang keempat, yang kelima yaitu aliansi strategi. Sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat menciptakan hubungan kerjasama ya, yang menguntungkan baik dengan pemasok, perusahaan lain ya, bahkan dengan para pesaing. Kemudian growth strategi ini, sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika mampu mengembangkan dan mendiversifikasi pasar ya. Dan terakhir yaitu quality strategi ya. Jadi sistem informasi ini dikatakan mendukung strategi ini jika mampu membantu meningkatkan kualitas dan produk atau jasa ya. Contoh gambar strategi kompetitif ya untuk mengatasi tekanan kompetitif. Jadi strategi kompetitifnya ada kepemimpinan dalam biaya, diferensiasi, inovasi, pertumbuhan, persekutuan, dan strategi lainnya. Sedangkan untuk tekanan kompetitifnya ada persaingan para pesaing, ya, ancaman pemain baru, ancaman barang pengganti, daya tawar pelanggan, dan daya tawar pemasok. Oke. Kemudian contoh gambar rantai nilainya ada aktivitas pendukung, aktivitas utama. Ya, termasuk dalam aktivitas pendukung ada infrastruktur perusahaan, manajemen SDM, pengembangan teknologi, dan pengadaan barang ya. Nah, ini yang termasuk dalam keunggulan kompetitif. Sedangkan aktivitas utamanya ada logistik barang masuk, operasi, logistik barang keluar, ya, pemasaran dan penjualan. Kemudian jasa. Nah, ini yang termasuk dalam keunggulan kompetitif juga pada aktivitas utama. Kemudian model-model penerapan sistem informasi strategi. Yang pertama ada model tekanan-tekanan kompetisi. Ya. Jadi dalam persaingan pada umumnya terdapat 5 macam ancaman yang sekaligus merupakan kesempatan, yaitu ancaman dari pesaing-pesaing yang sudah ada, ancaman dari pesaing baru, ancaman dari produk atau jasa pengganti, ancaman dari kekuatan menawar dari pelanggan, dan ancaman kekuatan menawar dari supplier. Nah, ini yang dimaksud dengan model tekanan-tekanan kompetisi. Kemudian yang kedua yaitu model kekuatan menawar ya dan efisiensi kompetisi.
Jadi ancaman dalam model ini terdiri dari dua sumber, yaitu kekuatan menawar dan efisiensi kompetensi. Kedua sumber ini ditentukan oleh 5 faktor, yaitu biaya-biaya pencarian keunikan, fitur produk, biaya-biaya berpindah, efisiensi internal, dan efisiensi antar organisasi. Ketiga faktor awal merupakan kekuatan menawar dan dua faktor berikutnya adalah efisiensi komparatif. Kemudian model rantai nilai. Ya. Jadi dalam model ini aktivitas perusahaan dibagi menjadi 9 aktivitas yang dikelompokkan menjadi 2 aktivitas utama, 4 aktivitas pendukung antara lain infrastruktur perusahaan, manajemen SDM, pengembangan teknologi, dan pengadaan barang. Dan 5 aktivitas utama antara lain penanganan dan penyimpanan bahan mentah, operasi, penanganan, penyimpanan bahan jadi, penjualan dan pemasaran, serta pelayanan purna jual. Kemudian model Ken, ada model manfaat dan model siklus sumber daya konsumen. Kemudian faktor-faktor kesuksesan dan kegagalan penerapan sistem informasi strategi. Ya. Organisasi harus mempunyai visi informasi teknologi. Yang kedua, perencanaan informasi teknologi harus paralel ya, dengan perencanaan strategi perusahaan. Oke. Ini. Oke. Bapak lewatin aja yang ini. Kemudian contoh gambar strategi bisnis dengan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, strategi bisnisnya di sini itu meningkatkan proses bisnis ya. Peranan teknologi informasinya yaitu penggunaan teknologi informasi untuk mengurangi biaya-biaya bisnis. Hasilnya yaitu peningkatan efisiensi. Oke, strategi promosi inovasi bisnis, peranan teknologi informasinya yaitu penggunaan teknologi informasi untuk menciptakan produksi baru atau jasa. Hasilnya yaitu menciptakan peluang. Ya. Strateginya yaitu mengunci pelanggan dan pemasok. Peranan teknologi informasinya yaitu penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan mutu, penggunaan TI untuk menghubungkan bisnis ke pelanggan dan para penyalur. Hasilnya itu memelihara hubungan konsumen atau pelanggan dan pemasok ya. Oke, kesimpulannya sistem informasi strategis ini dapat dimanfaatkan untuk mengatasi tekanan kompetitif ya dengan menggunakan strategi yang kompetitif pula ya. Kesimpulan yang kedua, keunggulan kompetitif suatu perusahaan dapat diwujudkan jika senantiasa berupaya mengatasi pesaing yang sudah ada. Pesaing baru, ancaman barang atau produk pengganti, kekuatan tawar pelanggan dan pemasok. Ya. Kesimpulan yang ketiga, perkembangan sistem informasi telah banyak dimanfaatkan oleh perusahaan bisnis dan tidak sedikit perusahaan yang telah memanfaatkan sistem informasi ya sebagai strategi kompetitif ya. Keempat, yaitu melalui model rantai nilai, aktivitas nilai utama dan pendukung perusahaan diarahkan agar dapat menggunakan dan menghasilkan informasi untuk dimanfaatkan para eksekutif perusahaan. Dan yang terakhir, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan sistem informasi untuk meningkatkan kualitas informasi, kontrol kinerja perusahaan, dan meningkatkan layanan untuk memenangkan persaingan. Oke, ini daftar pustakanya. Sekian dari Bapak. Ya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan komentar di YouTube-nya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.